Baik, perkenalkan nama saya Tuto Muhammad Yahya dari program studi matematika angkatan 2023. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu membuat program insertion sort yang pertama, yang kedua ada merge sort, dan yang ketiga ada quick sort. Oke, langsung saja kita ke pemrograman yang pertama, yaitu insertion sort. Oke, untuk insertion sort kita pertama buat dulu filenya. Kita buat folder baru saja. Insertion sort. Kita di sini file baru. Non formal. Kita buka Visual Studio Code-nya. Itu kita minimize. Tadi kita dan kita jalan kita drag and drop sini. Oke, sudah. Cari insert kan. Oke, sudah terbuka, langsung saja kita programnya. Ini saya akan coding di dalam HTML. Langsung saja kita buat kodenya. Yang pertama, pastinya kita bakal buat function dulu, dimana fungsinya adalah sort. Sort dimana kita punya variabel yang namanya array. Ini kita akan menggunakan array, lalu kita langsung kita buat loop dimana index. Kita akan mulai dari indeks yang pertama kalau dalam programan, tapi kita akan mulai dalam indeks yang kedua jika dalam kita bahasa sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan membandingkan suatu elemen dengan elemen sebelumnya dalam sebuah array, dimana ini akan menuju sampai kurang dari panjang dari array. Dia akan terus berjalan sampai kurang dari panjang array. Oke,
kita masukkan variabel baru yaitu cons, mana variabel tidak dapat diubah. P sama dengan array lebih. Jadi kita akan memilih, ini kita ngambil salah satu elemen dari sebuah garis bilangan gitu ya. Lalu di sini kita akan C sebagai pembandingnya, mana C sama dengan I dikurang 1, indeks yang selalu berkurang. Kita buat loop di dalam loop dengan while, dimana dalam C lebih dari bersama dengan 0 untuk membuat C selalu, untuk membuat indeks I selalu berada di dalam bilangan positif, dan array C lebih dari Q. Bila C ini lebih dari Q, loop ini akan terus berjalan. Lalu di dalamnya kita isikan di mana array C tambah 1 sama dengan array C. Ini artinya adalah kita akan memindahkan salah satu elemen array. Jadi apabila dia lebih besar daripada Q, dia akan dibawa ke kanan secara terus-menerus sampai ada nilai yang lebih kecil daripada Q. Jadi selalu berkurang atau selalu akan menuju ke indeks 0. Jika sudah menemukannya, maka jika ada bilangan yang lebih kecil daripada Q, maka Q akan ditempatkan di sebelah kanan bilangan tersebut, atau array C plus 1 sama dengan Q. B. Lalu kita buatkan fungsinya ke array. Di sini akan menunjukkan fungsinya. Kita akan membuat kode untuk memasukkan array yang bebas kita masukkan. Array sama dengan kita masukkan bebas, misalnya 6, 5, global angka kita bisa mengisi berkorek 0, 2, 6, 7, 4. Oke. Ini panjang arraynya itu 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan membuat kode solok untuk memunculkan kodenya. Ini nama kode di atas. Sort. Ini sort. Array. Sekarang mari kita coba tes kodenya.
C konsol ulang. Oke, sudah berjalan dengan benar, di mana min 1 sebagai indeks nolnya. Di sini kita ada penjelasan. Nah, min 1 merupakan indeks 0, dan indeks 1-nya adalah 0, indeks 2-nya 2, indeks 3-nya 3, indeks 4-nya 4, indeks 5-nya 5, indeks 6-nya 5, indeks 7-nya 6, indeks 8-nya 6, indeks 9-nya 6, dan indeks 10-nya 7, dan terakhir indeks 11-nya adalah 22. Oke. Jadi insert ini seperti kita mengurutkan sebuah kartu dengan cara menyisipkan kartu di mana kita memindahkan bilangan yang lebih besar kanan secara berulang sampai 0. Berikutnya ada merge sort. Apa itu merge sort atau merge sort? Merge sort adalah cara mengurutkan suatu array dengan cara membagi array tersebut menjadi array yang memiliki satu elemen, lalu kita bandingkan dan kita masukkan ke dalam array yang baru. Di sini saya akan berikan contoh codingannya atau algoritmanya dalam JavaScript. Ini pertama-tama pastinya kita akan membuat function mesh yang dimana berisi argumen left and right, lalu kita membuat sebuah array baru yang kosong yang tidak ada isinya, yang dimana nantinya ini akan digunakan untuk memasukkan elemen-elemen array yang sudah terurut. Coba kita buat perulangan dimana selama panjang garis kiri dan kanan menjadi panjang, maka ulang ini akan terus berjalan. Lalu ini fungsi merge atau fungsi untuk menggabungkan dan juga mengurutkan bilangan, dimana di sini ada sort R, yang dimana jika kiri lebih kecil daripada yang kanan, elemen yang di kiri lebih kecil daripada elemen yang kanan, maka elemen kiri akan dimasukkan ke dalam array yang kita buat tadi, array yang kosong tadi, atau di sini kita menyebutnya sorted ARR. Jika kebalikannya yang kanan lebih kecil daripada yang kiri, maka kita akan masukkan elemen yang dari kanan. Lalu di fungsinya tersebut, di bawahnya kita buat fungsi yang paling pertama dijalankan, baru kita bawa ke atas. Yang paling pertama kita jalankan adalah fungsi merge sort, yang dimana argumennya ada R. Di sini dapat base case atau kasus utamanya jika panjang array kurang dari atau sampai dengan 1, maka akan dikembalikan. Sudah pasti seperti itu, karena jika dalam array hanya memiliki elemen cuma 1, dia tidak perlu diurutkan lagi. Lalu kita akan membagi sebuah array jika array itu lebih dari satu elemen di dalamnya. Kita akan membaginya menjadi tengah, kiri, dan kanan. Dalam tengah, kita akan mencari nilai tengah dengan cara membagi panjang array tersebut. Setelah kita membaginya, ketika kita akan mendapatkan bagian kiri dan kanan serta tengahnya. Lalu kita akan membagi bagian kirinya lagi dari indeks ke 0 sampai ke bagian tengah, dan yang bagian kanan dari tengah hingga akhir. Lalu dua array itu, array kiri dan kanan, akan dibawa ke dalam kode yang di atas dan diproses sehingga menjadi terurut. Di sini kita akan mencoba kodenya. Array yang kita berikan,
Oke, selanjutnya kita akan mencoba kode ini. Kita reload, kita inspeksi, lalu kita buka bagian konsol. Sini dapat terlihat panjang arraynya ada 19, yang dimana indeks ke nolnya adalah negatif 99 dan indeks ke 18 ya. Indeks ke 19 nya adalah 55.563. Di sini kita dapat lihat mana indeks ke nolnya adalah negatif 99 dan indeks ke 18 nya adalah 5.563. Yang ketiga itu quicksort. Apa itu quicksort? Quicksort adalah pengurutan suatu array dengan menggunakan pivot atau sebuah elemen sebagai pembanding satu elemen yang diambil entah itu dari indeks yang pertama atau ke indeks yang terakhir, dijadikan sebagai patokan untuk membandingkan angka-angka dalam mengurutkan suatu array. Di sini saya sudah punya contoh dari codingan quicksort. Sini saya akan menjelaskannya di mana kita membuat sebuah kode from satu variabel quicksort yang dan dapat argumen AR, ARR atau array yang kita buatkan logikanya, di mana jika panjang dari array tersebut kurang dari atau sama dengan 1, maka nilai array tersebut akan dikembalikan atau tidak akan dilakukan sebuah pengurutan karena satu elemen dalam array sudah terurut tanpa harus diurutkan. Lalu kita buat sebuah variabel yang dimana pivot. Di sini saya mengambil pivot, yaitu merupakan elemen terakhir dari array tersebut, dan kita buat sebuah array baru yang bernama aleph array untuk array dengan nilai lebih kecil dan array dengan aman array yang lebih besar. Lalu kita buatkan perulangan di mana indeks akan dimulai dari 0 dan indeks akan menuju sampai kurang dari satu panjang array. Lalu logikanya ketika indeks array kurang dari pivot, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam array yang kita buat tadi, yaitu left array bagian kiri. Dan jika tidak, atau array nilai array pada indeks tersebut lebih besar daripada pivot, maka array tersebut akan dipindahkan ke array bagian kanan. Setelah itu semua array tersebut akan dibandingkan dengan pivot dan dicetak dengan kode konsol. Dan kita tes kode bawah ini apakah akan kerja atau tidak. Saya akan menggunakan pivotnya 15. Mari kita coba tes kode.
Dapat dilihat bahwa kode dapat berjalan dengan baik, di mana array sering diurutkan 5, 6, 3, 3, 2, 5, 9, 5, 1, 9, dan 15. Tak diurutkan jadi 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 9. Kita dapat lihat indeks-indeksnya sebelum dan sesudah. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya dan terima kasih.